Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, dan semua hal berkaitan dengan dunia paranormal di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Barusan tadi saya sempat berbicara dengan rekan-rekan saya yang sedang menjaga malam di kantor saat ini. Saya menceritakan kepada mereka bahwa 2 hari yang lewat itu ada sebuah peristiwa besar di dunia gaib ya. Terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi inilah yang terjadi di sana. Bahwa ada sesosok gadis yang berasal dari Pulau Anak Krakatau ya. Dia keluar dari sana lalu punya sayembara mencari suami, seperti itu. Biasanya saat dia keluar itu akan ada yang namanya acara lamar-lamaran antara kerajaan jin satu dan kerajaan jin yang lain di Indonesia untuk mendapatkan gadis ini. Selebihnya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya tentang siapa sosok gadis ini sebenarnya. Dia merupakan gadis yang cantik, yang memiliki banyak sekali kemampuan-kemampuan yang diinginkan oleh bangsa mereka. Dan memang gadis itu juga berasal dari bangsa jin. Ada 2 kerajaan yang saat ini sedang bersaing untuk mendapatkannya, yaitu kerajaan jin yang ada di Selat Malaka dan satunya lagi yang ada di Laut Kidul, di Laut Selatan ya. Ini sebenarnya masalah sepele, masalah lamaran yang ditolak. Jadi saat itu menurut informasi yang diberikan oleh teman saya, ada lamaran yang ditolak, yaitu lamaran dari kerajaan yang ada di Selat Malaka, ditolak oleh si gadis karena alasan yang belum saya ketahui. Dan dia menerima lamaran yang disampaikan oleh kerajaan di Laut Selatan Jawa, seperti itu. Nah, karena masalah sepele seperti itu, akhirnya ada bentrok di antara 2 kerajaan ini. Dan anehnya mereka melakukan bentrok itu di Selat Sunda. Dan saya tadi mengabarkan kepada teman saya, kalau misalnya ada kerabat yang mau bepergian bulan-bulan ini, sebaiknya hati-hati kalau lewat laut. Karena pengalaman saya, kalau ada peristiwa bentrok antara satu kerajaan jin dan kerajaan jin lainnya di suatu tempat, maka akan terjadi huru-hara di situ. Apalagi kalau kejadian itu di lautan, seperti itu ya. Akan terjadi gelombang tinggi, gelombang pasang, dan akan mengacaukan stabilitas kapal-kapal yang berlayar karena gelombang tinggi tadi. Seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kerajaan jin yang ada di Selat Malaka itu terhubung dengan kerajaan jin yang ada di Gunung Abung, Dempo, Kerinci, juga gunung-gunung di bagian Sumatera lainnya. Dan Laut Kidul itu terhubung atau mereka menjalin kekerabatan dengan seluruh jin yang ada di Pulau Jawa. Biasanya keributan ini akan berdampak kepada kehidupan kita di sekitar tempat mereka tinggal. Nah, karena hubungan kekerabatan tadi, sudah otomatis mereka akan membantu kedua kubu. Jadi, untuk kalian yang ada di sekitar Sumatera dan Jawa, itu kalian sebaiknya hati-hati saat bepergian menggunakan jalur laut. Pertama itu. Yang kedua, jika kalian adalah seorang pendaki gunung, saya harap kalian bisa berhati-hati untuk saat ini. Sampai dengan kondisi stabil. Biasanya itu karena saat ini sudah dilakukan negosiasi ya antara mereka. Semoga tidak terjadi hal yang lebih parah lagi ke depannya. Insya Allah 2 atau 3 hari ke depan atau seminggu ke depan itu sudah aman. Insya Allah sudah aman. Nah, yang ketiga itu hati-hati untuk kalian yang ada di dataran rendah. Takutnya terjadi longsor, karena curah hujan akan tinggi saat itu. Selain tadi untuk pendaki gunung, kalian yang ada di daerah pegunungan atau perbukitan lah ya, itu harap hati-hati akan terjadinya gempa ataupun
gunung-gunung akan aktif kembali saat itu. Jadi info ini sangat singkat. Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan, dan ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Meskipun ini sesuatu yang bisa kalian percaya atau tidak, tapi setidaknya saya menyampaikan agar kalian semua dan kita semua berhati-hati. Karena takdir maut, rezeki ada di tangan Allah. Kita hanya manusia yang berusaha untuk mengenali tanda-tanda alam. Dan mereka merupakan tanda-tanda alam. Oke, sekian dulu. Dan inilah sebelum pukul 3.